Hai, bertemu lagi dengan Baba Televisi teman-teman. Dan kali ini Baba ditemani oleh beberapa sahabat Baba. Kami dari The Wanderers Academia. Dan kami ingin launching channel YouTube baru. Judulnya Dongeng Semesta dari Grand Baba. Oke, ini baru launching kemarin, tapi kita pengen bener-bener publikasi aja. Baba seumur-umur 3 tahun ini nggak pernah minta teman-teman untuk subscribe. Kali ini baru pertama kali Baba minta subscribe untuk mencapai kuota pertama supaya bisa live di channel tersebut. Ya, jadi Baba benar-benar mohon supaya bisa mensubscribe channel Dongeng Semesta tersebut. Oke, tujuannya adalah untuk lebih membuat kosmologi itu mengakar rumput di bumi Nusantara. Karena channel Babater yang ini dirasakan sangat-sangat berat dan dia sudah 400 lebih video, sebenarnya 500 lebih tapi banyak yang Baba delay. Itu susah untuk catching up-nya susah banget. Jadi si channel yang satu lagi itu targetnya memang untuk mereka yang baru dan masih berusia di bawah relatif muda, ya 25 tahun ke bawah lah. Dan dia mulai dari awal banget tentang pengenalan kosmologi. Jadi eh, kita mau launching itu ya. Oke, saya kenalin ini sahabat saya Inang Sofi udah beberapa kali muncul di YouTube Baba. Terima kasih banget Inang udah jadi teman seperjalanan. Makasih, Bapak. Lalu ini juga akan ada kita manggilnya Mbak Tinu. Mbak Tinu ini juga akan bersama-sama mengelola channel baru ini supaya lebih mengakar di bumi Nusantara. Oke, oke. Kita mau dialog dulu nih tentang apa sih kosmologi buat Inang Sofi dan Mbak Tinu. Silakan Inang Sofi, apa sih kosmologi? Kalau buat Sofi pribadi sih bahasa praktisnya kosmologi itu jadi kayak kita mempelajari tentang kesemestaan, apapun itu, misalnya baik komponen pendiri yang elemen-elemen dasarnya bagaimana semesta ini terjadi, sampai ke konsep eh, kesadarannya, kesadaran baik itu kesadaran planetarianya atau kesadaran ketuhanannya sampai menyentuh situ juga. Jadi hal-hal yang umum dan banyak dipertanyakan orang, cuman orang biasanya nggak tahu harus bagaimana memulainya. Maka itulah kosmologi. Gitu sih, Mbak. Kalau gampangnya mah ya tentang semesta. Dan kalau kita nggak mengenal semesta, bagaimana kita mau menjalani kehidupan ini? Karena kita kan hidup di semesta. Ya bang, ya bang. Betul banget ya, kayak yang dikatakan oleh Inang Sofi. Lalu tahun 2023 ini tahun manifestasi. Tahun manifestasi adalah tahun di mana untuk mewujudkan apa yang kita visualisasikan itu kita akan dapat dengan mudah banget. Tahun ini benar-benar tahun kelimpahan. Nah, gimana kita mau tap in ke manifestasi atau kelimpahan kalau kita nggak tahu akar-akar dari kosmologi? Karena dia akarnya di spiritualitas kosmologi, ya, relasi antara as above so below as within so without, lalu relasi antara sang logos yang berekspresi secara infinite, tetapi kita adalah sang logos itu. Untuk memanifestasikannya sebagai kreator kita butuh banget dasar-dasar itu, ya. Jadi saya hanya menambahkan apa yang Inang katakan, ya itu ya Nang ya. Iya, Oke, Mbak. sekarang kita ke Mbak Anti. Mbak Anti, apa itu kosmologi menurut Mbak Anti? Secara luas, ya nggak jauh seperti yang Inang ceritakan tadi. Hanya saja secara pribadi, karena termasuk yang junior ya, mungkin bergabungnya belum terlalu lama. Hanya yang amat menarik adalah dengan kita belajar titik awal di mana pembentukan bumi, planet, kita jadi mengenal diri kita, terus kita jadi mengenal luka batin kita, terus mengenal apa yang terjadi di hidup kita selama ini,
tracknya seperti apa dan lebih tepatnya seperti apa. Dan kalau di tahun sekarang manifestasi, artinya kita keluar pola yang dirasa kurang gimana ya? Ya, jadi mungkin membuat hidup lebih berarti dan tahu artinya apa dan kita mau kemana dan bagaimana. Itu sih kalau yang Anti rasakan. Tuh. Tuh. Dan sekarang sedang dalam proses healing. Iya. Iya. Ya, jadi terima kasih ya Mbak Anti ya. Jadi sahabat-sahabat, belajar kosmologi itu nggak cuma melulu belajar semesta yang ada di luar sana, multiverse, multigalaksi, Arcturians, Sirians, Lyrians, dan lain-lain. Kita nggak cuma belajar reptilian, selalu Grace, lalu artificial intelligence, tapi kita mengenal kosmik yang ada di dalam diri kita. Karena untuk mengenal kosmos yang ada di luar sana, kita juga harus masuk ke kosmik yang ada di dalam diri kita. Dan kosmik yang ada di dalam diri kita itu dipenuhi oleh luka batin, oleh trauma-trauma. Karena kita dibesarkan di dalam kubus planet bumi di dimensi ketiga, ya, yang sekarang udah naik ke dimensi keempat, dan itu penuh dengan penderitaan. Bukan berarti kita tidak mau melihat penderitaan itu, tapi secara kosmologi itu kita melihat penderitaan sebagai tarian kegelapan. Nah, kegelapan itu bisa menari antara ketakutan, penderitaan, dan lain-lain. Jadi, memang kosmologi itu dia merangkul kosmos yang ada di luar sana dan kosmik yang ada di dalam diri. Jadi, hari ini saya senang banget karena Inang Sofi menceritakan kosmos secara umum dan Mbak Anti menceritakan kosmik di dalam diri masing-masing. Nah, nanti dalam perjalanan itu, lalu kita keluar dari dualitas, lalu kita menjadi manifestor atau kreator. Ya, terima kasih Mbak Anti udah benar-benar bercerita dari kisah diri. Oke, sekarang kita punya seorang gentleman yang dia adalah guardian dari The Wanderers Academy. Namanya Pak Mulya. Pak Mulya, mau nggak sedikit bercerita apa itu kosmologi menurut Pak Mulya? Terima kasih, Bapak. Tadi sempat bilang. Menurut saya, kosmologi konsep tentang alam semesta dan diri. Gitu. Jadi apa yang ada dalam dirinya si manusianya sama yang ada di luar. Jadi kosmologi konsep tentang ketuhanan itu sendiri buat saya. Gitu, Bapak. Ya. Jadi Pak Mulya membawa sisi dari kosmologi yaitu tentang Tuhan. Jadi dia nggak jauh dari konsep tentang Tuhan, siapa pencipta, apa yang diciptakan, proses penciptaan, kelanjutan dari penciptaan, semuanya itu akan dibahas. Lalu nanti kita tahu sebenarnya siapa itu pencipta. Jadi kosmologi itu menariknya karena apa? Karena dia menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh ilmu-ilmu yang ada di dunia kita, dunia kontemporer kita, dengan semua filsafat-filsafat, entah dari berbagai macam filsafat, timur, barat, itu nggak bisa menjawab. Yang menjawab adalah koneksitas kita dengan sesuatu yang jauh-jauh lebih besar yang ada di sekitar kita, yang ternyata sama dan sebangun dengan yang ada di dalam diri kita. Dan agama menyebutkannya sebagai Tuhan. Jadi terima kasih ya Pak Mulya, terima kasih banyak. Oke, ini kayaknya kita udah mencakup beberapa pertanyaan. Mungkin terakhir teman-teman, terakhir. Ini kalau misalnya teman-teman di sini ingin mengajak teman-teman yang lain untuk connect dan masuk dalam channel baru ini, ya, Dongeng Semesta. Menurut teman-teman, apa sih kira-kira manfaat untuk bumi, untuk Nusantara, dan untuk pribadi kita masing-masing? Kita mulai dari Inang Sofi deh. Manfaatnya apa ya secara
minor dan mayor gitu. Silakan Inang. Eh, kalau untuk diri sendiri sih yang jelas kita akan mengenal bagaimana kita mengenal diri kita berdasarkan konsep kosmologi yang nanti di situ eh, pembangunnya itu biasanya nanti kita akan kembali masuk ke dalam diri dan nanti kalau ke mayornya keluarnya bahwa di semesta sana sama seperti tubuh kita. Jadi setelah kita mengenal diri kita, baik itu secara soul, baik secara mind, baik secara body, setelah kita melalui si proses titik-titik energi ini, semuanya diolah, nanti otomatis mayornya itu akan keluar sih, Mbak, ke si yang ada di diri kita connect ke yang mayor yang di luar yang ataupun sama aja mau mayor minor mau disebut mayornya di sini minornya di luar boleh mayornya di luar minornya di sini boleh sama aja gitu. Kalau untuk skup Nusantaranya bahwa saat ini kan frekuensi bumi salah satunya di Nusantara sedang bergoyang nih masuk ke dimensi 4. Kemudian setelah tahun 2000 juga kan banyak generasi muda yang sebetulnya terlahir dengan tingkat frekuensi atau DNA yang sudah siap untuk sebuah kesadaran kosmologi. Jadi nanti akan membantu atau menjadi kawan perjalanan bagi setiap jiwa sih, Mbak. Harapannya itu kalau kalau filosofi sih melihatnya manfaatnya itu. Jadi channel Grand Baba Dongeng Semesta ini bisa membantu para dewasa muda yang dalam fase pencarian untuk menemani perjalanan mereka sampai akhirnya mereka menemukan Tuhan menurut versi dirinya yang adalah juga nanti Tuhan menurut versi semesta. Gitu sih, Mbak. Ya, terima kasih ya Inang ya. Jadi menambah sedikit konsep globalnya bahwa memang bumi udah asensi dan bumi sudah memutuskan untuk asensi. Jadi kita mau ikut serta atau kita nggak mau ikut serta juga nggak ada pengaruhnya sih. Buminya sudah ngambil keputusan. Cuman dalam proses jiwa kita sendiri, kenapa tidak kita menjadi bagian dari suatu kebangunan spiritual yang powerful yang terjadi kira-kira sekitar berapa ratus ribu tahun sekali ya gitu. Jadi di sisi lain bahwa bumi akan menjadi bagian dari keluarga planet-planet minimal sekitar kita sebagai satu suku bangsa bumi. Jadi nggak ada lagi suku bangsa Argentina, suku bangsa Papua, suku bangsa Belanda, nggak ada. Kita adalah manusia ras bumi dari bumi. Mereka melihatnya seperti itu. Jadi kita sebagai manusia Indonesia berkontribusi untuk masuk dalam kesadaran kolektif global menjadi satu ras manusia bumi untuk bisa bergabung dengan saudara-saudara kita dari kehidupan planet-planet lain. Dan itu akan terjadi, teman-teman. Mau kita denial, mau kita nggak percaya, itu sudah terjadi. Gitu. Jadi mau saudara-saudara kita, keluarga kita menganggap kita aneh, itu akan terjadi. Ya, jadi mungkin itu sih yang lebih bisa Baba tambahkan dari apa yang dikatakan oleh Inang ya, tentang proses di dalam diri dulu, baru nanti jadi bagian yang besar. Terima kasih Inang. Terima kasih, Bapak. Udah ditambahin juga. Oke, sekarang kita ke Mbak Tinu. Mbak Tinu, kenapa ya saat ini? Silakan. Terima kasih, Baba. Yang Kalau Tinu menyikapinya dengan ya kita anggaplah minor itu yang dalam diri. iya, Kondisinya adalah kita sedang mempersiapkan keseimbangan diri yang memang benar-benar harus stabil. Karena di masa sekarang, masa kebelakang itu kebanyakan di kita itu jangankan keluar, di dalam diri kita sendiri kita belum bisa mencapai dualitas yang jadi antara hitam, putih, benar, salah yang kita lakukan itu masih gitu. Jadi kalau kita sudah sampai ke titik di mana kita sudah
keluar dari itu dan masuk ke dualitasnya sudah enak, yin-yangnya berputarnya juga udah seimbang. Kalau di dalam dirinya sudah aman, otomatis kita akan harmoni untuk bisa keluar. Itu mungkin dalam lingkungan kita mayornya itu, terus kemudian menjadi Nusantara, apalagi nanti kita naik ke sebagai representasi bumi di istilahnya di galaksi ya. Sepertinya seperti Ya. itu sih Baba kalau lewat perjalanan Tino sendiri. Ya banget. Jadi Bapak menambahkan tentang konsep dualitas konfliktual yang memang dialami oleh Ibu Bumi selama berapa ribu tahun, lalu akan berubah menjadi dualitas yang adalah sebuah keserasian seperti sebuah tarian. Dan itu yang dikatakan secara lebih luas oleh Mbak Tino, bahwa kita akan masuk ke apa sih artinya dualitas kegelapan terang, positif negatif, feminim maskulin dan lain-lain. Nah itu kalau kita nggak punya kosmologi, itu kita sempit banget, sempit banget. Ya. Kenapa sih ada penderitaan di dunia ini? Kenapa sih kok kita terluka sebagai anak-anak? Kenapa ya kok kita gitu loh? Kenapa kita yang paling menderita? Kenapa? Nah si jawaban kenapa itu akhirnya nanti tiba di sebuah kesadaran tentang dualitas yang menjadi kontrak jiwa kita. Jadi kosmologi itu dia luas banget, sangat luas. Ya, jadi pokoknya keren lah. Oke ya, terima kasih Mbak Tinu. Sekarang kita ke Pak Mulya. Kenapa penting ya Pak Mulya kosmologi ini untuk saat ini? Oh, terima kasih, Baba. Buat saya sangat penting banget ya. Manfaat untuk, pertama mungkin untuk diri sendiri dulu. Karena pengalaman saya pribadi, karena dari kecil itu kan disuguhkan ya. Saya dihadirkan semacam dogma atau yang disebut kubus, konsep-konsepnya yang mengekang kebebasan mungkin jiwa dulu. Nah, kosmologi menceritakan tentang bagaimana cara terbebasnya, menceritakan itu. Apalagi dengan konsep sekarang ini, konten Grand Baba ini kan ceritanya sangat ringan, diawali dengan dongeng gitu. Dan sangat, menurut saya sangat lebih mudah dimengerti gitu, Baba. Karena rata-rata ya, ini mungkin saya berkaca dengan pengalaman saya sendiri gitu. Semua kita seperti terbelenggu. Nanti larinya ketakutan, kekhawatiran. Nah, kosmologi menawarkan itu konsepnya sebenarnya. Untuk diri sendiri, apapun itu dalam kehidupan ini. Makanya saya sangat setuju banget dengan YouTube yang pertama tentang 4 pilar hukum semesta. Karena itu menurut saya fondasi bahwa karena yang selama ini yang saya alami, saya ditawarkan langsung sebuah misalnya sebuah konsep ya, tapi saya tidak diperkenankan untuk bertanya. Saya hanya diberi jawaban. Nah, di kosmologi enggak. Kita yang menemukan pertanyaan itu. Kita yang menghadirkan pertanyaan itu. Dan jawabannya itu masing-masing di dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi buat saya sangat setuju Bapak tentang konsep atau mempelajari spiritualitas kosmologi. Karena kan spiritual itu artinya kalau menurut saya kan semangat, kekuatan yang ada di dalam diri, dan dia sama dengan kekuatan yang di luar. Jadi kosmologi menawarkan itu dari saya. Terima kasih. Iya, jadi itu merupakan kata-kata terakhir yang manis dari Pak Mulya. Jadi kita akan menggabungkan spiritualitas dan kosmologi. Jadi spiritualitas itu dari spirit. Ya, spirit itu bisa diterjemahkan sebagai semangat, passion, inti, core, segala macam.
dan dia melampaui kubus-kubus agama. Ya, jadi spiritualitas itu dia akan sangat luas menembus semua tabu-tabu. Dan tubuh kita itu harus dipersiapkan untuk bisa mengholding energi itu. Nah, bagaimana cara mengholding energi itu? Dengan cara belajar kosmologi yang berasal dari kata kosmos, universe, semesta, dan logis dari kata logos, artinya ilmu. Jadi semuanya sangat scientific. Semuanya harus masuk akal, semuanya harus terstruktur, semuanya harus make sense. Ya, jadi kalau nggak make sense itu dia bukan kosmologi. Karena kosmologi itu dia bermain di matematika, di angka. Itu struktur banget. Walaupun nanti beda, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu dalam perkawinan 1 tambah 1 sama dengan 1, satunya yang dominan. Biasanya laki-laki. Jadi si perempuan masuk ke dominasi laki-laki, dia hilang 1 tambah 1 jadi 1 ya. Tapi dalam kosmologi 1 tambah 1 sama dengan 3. Karena 1 itu suatu fenomena ditambah dengan fenomena lainnya menghasilkan fenomena ketiga. Makanya 1 tambah 1 sama dengan 3. Logis. Kalau kita belajar strukturnya, struktur kuantumnya, kuantum keterkaitan, dan lain-lain. Jadi dia harus masuk akal. Harus benar-benar sesuai dengan kesadaran kita, dia harus masuk akal. Jadi gabungan kosmologi dan spiritualitas itu keren banget sih. Makasih ya Pak Mulya udah membawa ke pemahaman tersebut. Oke, itu aja kayaknya ya kita nawarin ke yang di luar launching. Mungkin kata-kata terakhir dari pengalaman pribadi, silakan Mbak Inang Sofi supaya greget gitu loh. Apa ya Mbak ya kata-katanya? I am that I am. Saya adalah logos. Ya, terima kasih Inang. Silakan Mbak Tinu. Utuh seutuh-utuhnya dengan ina-inunya. Utuh seutuh-utuhnya dengan ina-inunya. Ya, dia wholeness, dia utuh. Dia nggak Iya. fraktal, dia nggak Iya. fragment, dia nggak divided, dia nggak terpecah-pecah. Utuh. Oke, makasih Mbak Mbak Tinu. Dan sekarang Pak Mulya, silakan. Kata-katanya oneness, wanderer. Oneness dan wanderer. Ya, jadi oneness dan wanderer. Nanti kita belajar kenapa sih kalau kita pakai wanderer, kita nggak pakai light worker. Ya, kenapa kita adalah pekerja cahaya yang mencakup cahaya terang dan gelap sebagai suatu tarian keseimbangan. Pokoknya menarik banget. Jadi teman-teman, Baba di channel ini adalah Baba Tere sebagai katakanlah bukan guru ya, tetapi sebagai orang yang mungkin lebih dahulu aja punya tingkat kesadaran. Tapi kalau di channel yang satu lagi itu jadi seorang nenek yang bercerita dengan tante-tante dan om-omnya supaya dia bisa merangkul mereka yang masih muda dan semoga mengerti ceritanya. Oke. Begitu sampai sini saja. Salam kesadaran kolektif. Sampai ketemu di channel yang satunya lagi. Channel baru. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.